Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Kita sekarang ini udah saatnya menghadapi perang kerja dan keadaan lagi apalagi saudara-saudaraku dimanapun berada yang memiliki ilmu keteng, berhati-hati. Tanah Jawa udah saatnya dimusnahkan. Kejahatan kejoliman udah saatnya dimusnahkan. Ini keteledoran orang-orang tanah Jawa. Kalian bisa nerawang tapi nggak bisa nolong dirimu sendiri. Kalian beragama nggak punya Allah, nggak punya Tuhan, kalian merasa punya Tuhan. Padahal Tuhan butuh dukun, kiai, pendeta, bisu dan buddha. Kalau ada orang sakit, nggak bisa diobatin dokter, larinya sama dukun, kiai, pendeta, bisu dan buddha, nggak sama Tuhan. Itu namanya nggak punya Tuhan. Itu namanya manusia beragama gagal punya Allah. Nggak taunya malah keluarganya Satrio Pinjingit yang kalian serang. Ya kalian cari mati, mau cepat dikubur. Satrio Pinjingit, Imam Mahdi, Juru Selamat, Avatar Kaki Buddha Madra, itu udah jelas. Anak-anak kok kalian sama. Kalian tuh harus siap menerima hukum karma. Enaknya cuma 5 menit, 10 menit, setengah jam. Sengsaranya seumur hidup. Muncul sebagai Satrio Pinjingit atau Imam Mahdi, nggak bisa ngobati umatnya, ya sama saja bodoh. Coba kalian tangkal kayak penghancur alat vital yang di kemaluan istri-istriku. Bisa apa kalian? Emang kalian bisa mindahkan ke perutku? Nanti sakit perut sendiri, mulas sendiri perutnya. Istri Pak Ros yang nomor 8 itu, orang Jawa Tengah itu, laki-laki selingkuhannya dipanggil api, suaminya ditinggal. Jadi yang berani gauli keluarga aku tak anggap iblis. Bersiaplah rata tanah Jawa sama tanah. Berpikir ya, kalau mau gauli istri Pak Roes harus gali kuburan dulu ya, setinggi apapun ilmumu. Jadi kayak penghancur alat vital itu bukannya malah sembuh, semakin hari semakin kuat. Gaib yang di kemaluan itu semakin hari semakin kuat. Kalau pusaka keris yang kalian bilang itu musyrik. Kalau gauli istrinya Satrio Pinjingit Muhammad Rais, apa itu namanya?
Gak ada yang berani yang nengok video YouTube-nya Satrio Penyingit Muhammad Wes. Neraka ya ini. Jadi Jawa Tengah diturunkan bom 2 orang. Pekanbaru 6 orang. Tangkalah kalau kalian merasa bisa mengobati. Coba aku minta. Kalau serangan seperti ini nih yang menggigit leherku nih biar aku sakit gigi. Ini yang dari golongan merah. Manusia yang nggak bisa dikasih tahu ini. Ini udah waktunya dia hancur. Biar mereka ini tahu nggak semua orang itu bisa dilempar. Ini kelompok-kelompok kejahatan Honda Pak Ros semuanya dihancurkan. Dipikirnya Pak Ros itu nggak tahu. Pak Ros dikasih pasang mata-mata, dipikirnya Pak Ros nggak tahu. Yang di Pekanbaru Siti Rahayu, terus Sinarwati, Tusini, Sudraningsih namanya yang dipasang kayak penghancur. Yang lain cari sendiri. Kalau kalian merasa berilmu, merasa bisa nerawang, silahkan dicari sendiri. Berani baca pikiranku, otakku siap hancur otakmu. Kayak penghancur alat vital, alat otak ini tadi semakin hari semakin kuat. Karena apa? Otak manusia ini nggak boleh dibaca. Semakin hari kalau semakin hancur orang Jawa. Jangan salah karena kalau nggak lenyap orang setanah Jawa, jangan tanyakan. Karena sesungguhnya Satrio Penyingit Imam Mahdi itu bukan hanya untuk orang Jawa, tapi Satrio Penyingit Imam Mahdi itu untuk dunia. Makanya setiap kejadian yang ditemui Satrio Penyingit, setiap lingkungannya itu dipelajari. Mana yang bisa dikasih ampunan, mana yang mata-mata musuh. Mana yang benar-benar baik, mana yang pura-pura baik. Itu hanya dilirik sebelah mata. Baik yang ditemui Satrio Penyingit di media maupun yang secara langsung. Baik yang di alam gaib maupun di alam nyata. Semuanya di pandangannya sebelah mata, hanya dilirik saja. Walaupun Satrio Penyingit itu aktivitas bekerja sehari-hari seakan-akan seperti orang bodoh, selalu dihina sama umat manusia. Makanya dibilang sama Satrio Penyingit Muhammad, yang namanya perang akhir zaman ini yang bisa bertahan hidup itu hanya 25%. Satu persatu, cepat atau lambat, pasti gugur. Nggak ada yang namanya kejahatan, kejoliman itu kekal dan abadi di muka bumi ini. Apalagi namanya akhir zaman. Kalau kalian bisa nerawang, silahkan diterawang. Kalau
memang penerawangan itu baik dan bagus, kalian terawang. Yang namanya Siti Rahayu kayak mana keadaannya, yang namanya Sinarwati kayak mana keadaannya, yang namanya Wiwin Winarti itu kayak mana keadaannya. Dah sanggup enggak nyabut nyawa umat manusia? Mungkin videonya Sandra pingin Muhammad Rais ini remeh, tapi kalau dari Jawa Timur sampai Jawa Barat bisa menangkal penyakit yang diciptakan Sandra pingin Muhammad Rais, kasih 1000 jempol. Jadi istri Pak Rais yang di Jawa itu dibuat pemusnah laki-laki. Sudah aku bilang, jangan ganggu aku, jangan ganggu keluargaku. Merasa berilmu, setinggi apapun ilmumu, silakan maju. Gaib apa yang mau kau buat nyerang aku? Mau kalian buat sakit gigi? Ya, mau kalian buat stroke, mau kalian buat virus, silahkan kalau mampu. Mau kalian santet, silahkan kalau mampu. Semakin tinggi ilmu kalian, semakin bagus menyerang aku, semakin bagus kau dekati keluarga aku. Masalahnya apa? Dukun sama kiai udah saatnya dilibas habis. Udah saatnya ditanam ke dalam tanah. Kalian berani dekati MC Maya Karya pun seperti itu. Jadi Pak Rais nggak perlu mundur, cukup Pak Rais duduk. Yang bekerja jiwa Pak Rais. Kalian memiliki ilmu apapun boleh kalian teskan, tembakan sama orang dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Mau kodam, perewangan kalian apapun perewangannya, tes tembakan satu orang ini kalau mampu. Tapi resikonya nyawa sendiri. Istri-istri Pak Rais udah dipasang kayak penghancur alam vital. MC Maya Karya, Siti Rahayu, Wiwin Winarti, ini yang tak kasih tahu di media. Kalau yang lain no problem, saya nggak mau beritahu. Itu jebakan untuk kalian. Musadar atau musnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.